Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Ada stand mic itu yang nganggur ya. Baik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian membahas ayat-ayat tauhid. Melanjutkan pembahasan tentang ancaman bagi orang yang melakukan kesyirikan dan bahaya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang kita baca adalah firman Allah di surat Ar-Rum ayat 31. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Munibina ilaihi, dengan kembali bertaubat kepada Allah. Al-inabatu itu maknanya adalah bertaubat diiringi dengan amal. Ada dua amalan yang bentuknya taubat. Pertama, taubat itu sendiri. Yang kedua, inabah. Apa bedanya antara inabah dengan taubat? Ketika dua amal ini digabungkan, antara taubat dengan inabah, maka taubat maknanya adalah menyesali perbuatan maksiat dan memohon ampun darinya. Sedangkan inabah adalah taubat yang diiringi dengan amal soleh. Berarti taubat dengan inabah, mana yang lebih tinggi, yang lebih afdal? Inabah. Sehingga bisa kita sebut al-inabah at-taubah wa zaid. Taubat plus. Plus diiringi dengan amal setelah bertaubat. Munibina ilai, dengan melakukan inabah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwa kepadanya. Wa aqimus shalah, dan menegakkan salat. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi seperti orang musyrik. Wala takunu minal musyrikin, maknanya yang pertama, janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Makna yang pertama adalah jangan berbuat syirik. Makna yang kedua, jangan mengikuti kebiasaan buruk orang musyrik. Wala takunu minal musyrikin, maknanya ada berapa? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, jangan berbuat syirik sehingga menjadi orang musyrik. Makna yang kedua, jangan meniru kebiasaan orang musyrik. Seperti apa kebiasaan orang musyrik? Silakan dibuka Ar-Rum ayat lanjutannya 32. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang mereka suka memecah belah agamanya. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi banyak golongan. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, masing-masing merasa bangga dengan golongannya. Ada di lanjutan ayat, yaitu ayat berapa? Al-Ahzab
32. Ar-Rum ayat 32. Wala takunu minal musyrikin. Jangan tiru-tiru orang musyrik. Tiru-tiru dalam masalah apa? Kebiasaan buruknya. Apa itu? Farraqu dinahum syiah. Farraqu dinahum wa kanu syiah. Mereka suka memecah belah agama. Bagaimana bentuk orang musyrik memecah belah agama? Bagaimana bentuk orang musyrik memecah belah agama? Bukankah orang musyrik itu saling bersatu untuk mengatakan kalau Islam agama yang radikal? Sehingga selalu diangkat di permukaan radikal-radikul. Mereka kelihatannya bersatu. Yang dimaksud memecah belah agama adalah mereka tidak punya satu prinsip yang sama. Sehingga semua agama kesyirikan itu terbagi menjadi banyak sekali sekte-sekte turunannya. Dan itu berlaku dalam semua agama non-muslim. Dalam agama Nasrani ada berapa sekte? Wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas ada banyak. Ada sekte A, sekte B, dan masing-masing punya tempat ibadah sendiri-sendiri. Nasrani Advent misalnya. Dia boleh nggak sholat di GKJ? Gereja Kristen Jawa. Tidak boleh. Kamu sholatnya di sini. Di gereja Advent. Yang penganut mazhab GKJ, nanti dia tidak boleh beribadah di tempat ibadah sekte yang lain. Nasrani Ortodok, dia tidak boleh misalnya beribadah di tempat yang lain. Sehingga ada banyak sekte menjadi turunannya, terpecah menjadi sekte kecil-kecil yang jumlahnya sangat banyak. Yahudi juga demikian. Terpecah menjadi sekte kecil-kecil yang jumlahnya sangat banyak. Dan realita itu dinyatakan oleh Nabi SAW. Dalam hadis beliau riwayat Tirmidzi. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Beliau mengatakan, Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan. Beliau katakan telah terpecah. Lalu beliau mengatakan yang ketiga, wasataftariku ummati dan umatku akan terpecah. Sehingga sewaktu zaman beliau apakah sudah terpecah? Masih satu. Di zaman Nabi SAW hidup, kaum muslimin satu. Belum terpecah. Dan beliau katakan, wasataftariku ummati, dan umatku akan terpecah. Ala 73 firqah. Menjadi 73 golongan. Dan Allah melarang hal ini, meskipun realitanya terjadi. Karena ada larangan, ada realita. Apakah semua larangan yang Allah larang dalam Al-Quran diwujudkan oleh manusia? Tidak. Ada banyak sekali larangan berbuat syirik, tapi nyatanya dalam lapangan ada kesyirikan. Ada banyak sekali larangan berbuat kufur, tapi di lapangan banyak orang kafir. Ada larangan A, larangan B, larangan C, tapi di lapangan terjadi pelanggaran di masyarakat. Sehingga Allah sudah melarang kaum muslimin, wala takunu minal musyrikin. Jangan jadi seperti orang musyrik. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yang mereka suka memecah belah agamanya sehingga agamanya ada banyak sekte kecil-kecil yang ada di bawahnya dan satu sama lain itu saling membanggakan. Yahudi dan Nasrani induknya itu sama. Sama-sama Bani Israel. Tapi permusuhan di antara mereka, Masya Allah. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Menurut Yahudi, Nasrani itu tidak punya landasan. Kata orang Yahudi, Nasrani tidak punya landasan. Wa qalatin nasara, dibalas sama orang Nasrani, laysatil yahudu ala syai', Yahudi juga tidak punya landasan. Akhirnya satu sama lain saling apa? Saling berantem. Mereka menyebut orang Nasrani itu sesat.
Nasrani menyebut Yahudi itu sesat. Saling menyesatkan. Padahal induknya sama. Mereka berasal sama-sama dari Bani Israel. Taurat juga dipakai oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Dua-duanya memakai Taurat. Hanya saja untuk kaumnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam Allah tambahkan Injil. Sehingga kitabnya sama. Tapi mereka saling menyesatkan. Kenapa? Karena agamanya dikembalikan kepada logikanya. Lalu akhirnya mereka membentuk banyak sekte di bawahnya. Sehingga terpecah menjadi banyak golongan. Kemudian kata kunci untuk bisa kembali bagaimana? Ya kembalikan kepada ajaran pembawa pertama. Yaitu sang Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan. Ketika umatnya terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Dan yang satu itu adalah ala wahiyah al-jamaah. Yang satu itu adalah al-jamaah. Maksudnya adalah satu kelompok bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau kita lihat lanjutan dari ayat, berarti makna wala takunu minal musyrikin, maknanya apa? Wala takunu minal musyrikin maknanya apa? Jangan apa? Meniru perbuatan buruk orang musyrik di mana mereka menjadikan agamanya terpecah berkeping-keping jadi banyak sekali sekte disebabkan karena mereka jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada istimbat yang salah. Mengambil kesimpulan dalil yang salah dari ayat ini. Saya mendengar ceramah itu sekitar tahun 2003 atau 2002. Waktu awal kuliah, duduk di masjid kampus, penceramahnya menyampaikan. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang musyrik yang mereka memecah belah agamanya. Lalu dia mengatakan, maka orang yang memecah belah agama menjadi banyak partai-partai dan kelompok-kelompok kecil, dia musyrik. Kesimpulannya seperti itu. Ini kesimpulan yang salah karena berarti menilai bentuk kesyirikan ketika orang itu terpecah menjadi banyak golongan. Jadi ormas A, ormas B, ormas C. Dan itu kesimpulan yang berbahaya. Alhamdulillah internet waktu itu belum banyak jadi tidak terangkat ya. Tayyib. Selanjutnya yang benar di sini adalah jangan ikuti kebiasaan buruk orang musyrik. Tapi kalaupun terjadi, apakah orang jadi musyrik? Tidak. Karena Allah melarang salah satu kebiasaan buruknya, tapi itu bukan inti dari perbuatan kesyirikannya. Nah, selanjutnya kita akan membaca hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah mal mujibatan faqala man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusriku billahi syai'an dakhalan nar. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, apakah sesuatu yang mewajibkan sesuatu yang lain? Beliau menjawab, orang yang meninggal dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, maka wajib masuk surga. Dan orang yang meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka wajib masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Anhu aidan, an Jabir bin Abdullah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiya
yahu yusyriku bihi syai'an. Abdullah radhiyallahu anhu juga berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik kepadanya, dia akan masuk neraka. Quran, hadis riwayat Muslim. Jabir dan ayahnya dua-duanya sahabat. Ayahnya yaitu Abdullah meninggal ketika peristiwa perang Uhud dan dimakamkan sebagai salah satu syuhada Uhud. Dan manaqib Jabir cukup banyak dan beliau salah satu di antara sab'atu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Ibnu Umar, dan salah satunya adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, mal mujibatan, ya Rasulullah, apa yang bisa menyebabkan orang itu mendapatkan balasan? Kalau di sini diterjemahkan apa sesuatu yang mewajibkan. Berarti apa yang menyebabkan seseorang mendapatkan apa? Balasan. Baik balasan berupa surga maupun balasan berupa neraka. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Dan siapa yang mati sementara dia membawa dosa syirik, maka dia masuk neraka. Waliyadzu billah. Dan yang dimaksud mati menyekutukan Allah di sini adalah mati dalam kondisi membawa dosa syirik. Mati dalam kondisi membawa dosa syirik yang belum ditaubati. Hadis riwayat Muslim. Wa anhu aidan, dan juga dari Jabir. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a. Siapa yang bertemu Allah. Apa yang dimaksud ketemu Allah? Ma makna laqiyallah? Apa yang dimaksud ketemu Allah? Mati. Makna ketemu Allah adalah mati. Ya ayyuhal insanu innaka kadhikun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, innaka kadhikun ila rabbika kadha. Sungguhnya kalian itu betul-betul lelah menuju Rabbmu. Famulaqi, sampai kamu ketemu dengan Dia, Allah. Dan itu Allah katakan semua manusia. Sehingga ungkapan lain untuk menyebut mati adalah bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang yang mati, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma ilaihi yurja'un. Kemudian semua manusia akan dikembalikan kepada Allah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan siapa yang ketemu Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, dalam arti dia membawa dosa syirik, maka dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Apa hak asasi manusia ketika tidak menyekutukan Allah? Apa hak asasi manusia ketika tidak menyekutukan Allah? Diselamatkan dari neraka. Dan dia dimasukkan ke dalam surga birahmatillah, karena rahmat Allah. Sebagaimana dalam hadis Mu'ad bin Jabal. Mu'ad ditanya oleh Nabi SAW. Ya Mu'ad,
atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa kewajiban hamba kepada Allah dan apa janji Allah kepada hamba? Kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Lalu Nabi SAW menjawab, haqqullahi 'alal ibad. Apa haqqullahi 'alal ibad? Ya. Ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah yang menjadi kewajiban hamba adalah beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan janji Allah untuk hambanya alla yu'adzibah. Allah tidak akan menghukumnya. Sehingga hak asasi manusia jika dia tidak berbuat syirik adalah tidak masuk neraka. Itu hak asasinya. Sementara manusia masuk surga jika dibandingkan dengan amalnya seimbang atau tidak? Tidak. Maka kita bisa masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih." Sesungguhnya kalian itu tidaklah masuk surga disebabkan amalnya. Itu berbicara kaitannya amal sebagai penyeimbang surga. Sebagai iwad. Iwad artinya apa? Penyeimbang. Karena amal hamba itu tidak mungkin bisa seimbang dengan surga Allah. Nyambut gawe, beramal kan nyambut gawe ya? Berapa tahun? Nyambut gawe berapa tahun? Selama dari usia 15 tahun, anggaplah mati 60 tahun misalnya. Kurang berapa tahun, Pak? Maksudnya usianya sudah berapa ya? Misalnya dari usia 15 sampai 60 tahun. Berapa tahun berarti? 45 tahun. Dia beribadah, nyambut gawe beribadah 45 tahun. Lalu dari 45 tahun ada waktu tidur, waktu makan, waktu-waktu untuk yang mubah nggak dihitung. Sehingga kita bekerja hanya kurang lebih dari 30%. Hanya kurang lebih 30% dari usia ibadah. Tapi dikasih oleh Allah Ta'ala surga yang abadi. Dan nikmatnya tiada tara. Berarti seimbang enggak? Seimbang tidak? Tidak seimbang. Itulah yang dimaksud bahwasanya hamba tidak masuk surga disebabkan karena amalnya. Karena tidak berimbang antara amalmu dengan surga. Namun hamba masuk surga dengan rahmat Allah. Lalu kenapa kita beramal dan kita tidak menyekutukan Allah? Dalam rangka untuk membebaskan diri kita dari neraka. Maka status amal yang kita lakukan adalah sebagai bentuk untuk membebaskan diri kita dari hukuman neraka. Nah. Kemudian, walhamdulillah selesai tentang bahaya syirik. Berikutnya kita akan beralih ke jenis kesyirikan. Anwa'u syirk, macam-macam kesyirikan atau jenis-jenis kesyirikan. Penulis menyebutkan ada 14 di halaman 40. Ada yang belum punya buku? Yang belum punya buku? Ada? Baik. Nanti segera punya buku ya. Caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Nanti tanyakan ke panitia. Jenis kesyirikan itu banyak. Berikut ini 14 jenis kesyirikan. Yang pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu seperti seorang yang meyakini bahwasanya ada selain Allah yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan selainnya dari perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan Allah. Banyak. Di sini beliau menyebutkan ada 14. Intinya ada 2.
14 ini intinya ada 2. 1, kesyirikan ditinjau dari hukumnya. Kesyirikan ditinjau dari hukumnya ada 2. Kesyirikan ditinjau dari hukumnya ada 2. Pertama, syirkun akbar. Yang kedua, syirkun asghar. Yang kedua, kesyirikan ditinjau dari latar belakangnya. Nah, ini tergantung latar belakangnya. Maka namanya bisa berbeda-beda tergantung apa yang melatar belakangi kesyirikan itu. Sehingga di sini penulis menyebutkan syirik rububiyah, uluhiyah, syirik dalam asma wa sifat. Itu kembali kepada apa? Kembali kepada apa? Latar belakangnya. Syirik dalam masalah uluhiyah. Karena latar belakangnya adalah pelanggaran terhadap hak uluhiyah Allah. Syirik dalam masalah asma wa sifat. Karena latar belakangnya adalah pelanggaran terhadap asma wa sifat. Dan seterusnya. Nah, penulis menyebutkan ada banyak. Itu berkaitan dengan latar belakangnya. Syirik amali. Karena latar belakangnya amal perbuatan. Ada syirik lafzi. Karena latar belakangnya ucapan. Baik. Penulis membuat rincian seperti ini, dibuat detail, memudahkan bagi orang untuk memahaminya, dan perlu dihafal nggak? Ya. Perlu dihafal nggak? Saya yakin tidak perlu ya. Bagi Anda mungkin keberatan, bukan tidak perlu, penting untuk dihafal, tapi mungkin kita akan merasa keberatan. Jadi, intinya di 2 posisi tadi, sebenarnya pembagian kesyirikan itu kembali kepada 2 hal. Pertama, melihat hukumnya antara syirik akbar dan syirik asghar. Yang kedua, melihat latar belakangnya. Apa latar belakang perbuatan ini sehingga dia disebut sesuai dengan pelanggaran yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah yaitu syirik karena pelanggaran terhadap rububiyah Allah. Saya tidak perlu mengulang definisi rububiyah. Sekarang kita tunjuk salah satu jamaah untuk mendefinisikannya. Angkat tangan. Mas Ani. Rububiyah adalah? Masya Allah, barakallahu fiikum. Bisa ditambahkan, Pak? Oh, baik. Baik. Yang lain, syirik dalam masalah rububiyah adalah? Atau bisa diulangi yang tadi? Enggak. Ini saya menunjuk yang senior-senior dulu ya. Syirik terkait dengan apa? Perbuatan Allah kepada makhluknya. Perbuatan Allah kepada makhluknya contohnya apa? Menciptakan, memberi rizki, mengatur alam, menurunkan hujan, apalagi menetapkan segala takdir dan seterusnya. Apa bentuk pelanggaran syirik terhadap rububiyah? Semua bentuk pelanggaran ini tadi. Misalnya meyakini ada yang bisa mengendalikan takdir selain Allah. Maka dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah dalam hal kuasa menakdirkan sesuatu. Contoh yang lain, meyakini bahwa ada yang bisa mengatur hujan selain Allah. Maka dia apa? Menyekutukan Allah dalam hal apa? Dalam hal rububiyah. Karena meyakini ada yang punya kuasa dalam mengatur hujan selain Allah Ta'ala. Dan begitu seterusnya. Dan syirik akbar tidak dilakukan oleh musyrikin jahiliyah secara umum. Karena itu mereka ketika ditanya
Mereka ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawab orang musyrikin jahiliyah apa? Allah. Siapa yang beri rizki? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Mereka menjawab Allah. Sehingga mereka ketika ditanya tentang kuasa yang ada di alam ini, mereka mengakui Allah. Karena itu Allah sebut mereka, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan di antara mereka tidaklah beriman kepada Allah kecuali mereka juga berbuat syirik. Maksudnya mereka beriman dalam masalah rububiyah, tapi mereka musyrik dalam masalah uluhiyah. Alhamdulillah, basic semacam ini sudah kita pahami. Yang kedua, kita baca sampai yang kelima. Yaitu seperti seseorang memalingkan salah satu jenis peribadatan kepada selain Allah, seperti menyembelih, bernazar, berdoa, dan seterusnya. Yang ketiga, syirik dalam asma wa sifat, yaitu seperti seseorang menisbatkan kepada sebagian makhluk sifat-sifat yang khusus ada pada Allah, seperti mengetahui ilmu ghaib dan sifat-sifat khusus Allah lainnya. Yang keempat, syirik akbar, yaitu syirik besar, yaitu syirik dalam keyakinan, hukumnya mengeluarkan dari agama Islam. Yang kelima, syirik asghar, syirik kecil, seperti riya, yang sedikit hukumnya tidak mengeluarkan dari agama, namun tetap wajib bertaubat darinya. Seperti riya yang sedikit, hukumnya tidak mengeluarkan dari agama. Baik, kita coba baca yang kedua ya. Syirik yang kedua adalah syirik uluhiyah. Sekarang saya tanya, apa bedanya syirik uluhiyah dengan syirik rububiyah? Apa bedanya? Masya Allah. Allah wa Rasuluhu a'lam. Gak boleh jawab seperti itu di sini ya. Apa bedanya antara syirik uluhiyah dengan rububiyah? Kalau dilihat dari definisi, apa bedanya? Untuk rububiyah lebih kepada keyakinan. Kalau uluhiyah lebih kepada amalan. Makanya di sini definisi yang disampaikan oleh penulis, sarful ibadati li ghairillah. Memalingkan salah satu jenis ibadah untuk selain Allah. Maksudnya adalah memberikan sebagian ibadah kepada selain Allah. Memberikan sebagian ibadah kepada selain Allah. Berarti bentuknya apa? Amalan. Kalau rububiyah, keyakinan. Saya meyakini bahwa itu rububiyah. Ketika itu dialihkan kepada selain Allah, keyakinan itu jadinya syirik akbar. Tapi kalau uluhiyah, praktek amalan. Menyembelih untuk selain Allah. Terus apa lagi? Apa lagi? Berdoa kepada selain Allah. Apalagi sujud kepada selain Allah, nazar kepada selain Allah. Semua bentuk ibadah-ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Pertanyaannya, mungkin nggak orang melakukan syirik uluhiyah, tapi tidak melakukan syirik rububiyah? Mungkin atau tidak? Ya? Kalau Anda nyatakan ini berbeda ya. Syirik uluhiyah itu berbeda dengan rububiyah. Kalau Anda mengatakan syirik rububiyah dengan syirik uluhiyah itu berbeda, berarti mungkin nggak orang itu melakukan syirik uluhiyah, tapi dia tidak syirik rububiyah? Ya? Mungkin atau tidak? Rapat dulu. Mungkin atau tidak? Mungkin. Tayyib. Sekarang contohnya. Pawang hujan.
Meyakini ada pawang hujan. Meyakini jimat. Meyakini ada jimat itu syirik atau tidak? Hah? Oh, saya juga yakin nih. Saya yakin ada jimat. Ada jimat saya yakin ya. Bukan menggunakan jimat. Saya yakin ada pawang hujan. Pawang hujan itu ada atau tidak? Ada. Saya yakin ada wongnya ketok gitu ya. Jimatnya ketok ya. Sudah, saya yakin ada. Tapi saya tidak menggunakan pawang hujan. Jadi meyakini keberadaan itu syirik atau tidak? Belum tentu ya. Baik. Jadi disinilah salah satu di antara titik sengketa antara kaum muslimin muwahhid ahli tauhid dengan orang yang menyembah kuburan di sekitar kaum muslimin. Dia menyampaikan hajatnya kepada penghuni kubur dengan alasan, saya tidak berbuat syirik karena saya meyakini yang mengabulkan doa bukan penghuni kubur tapi Allah. Sehingga kalau mereka ditanya, loh Bapak kok berdoa kok di sini? Ini kan perbuatan yang tidak boleh Pak, syirik. Wah, kamu ini radikal. Oh, saya itu tidak syirik kok. Loh kok bisa Pak? Saya itu tetap meyakini Mas, yang mengabulkan doa Allah. Nah terus kenapa Bapak minta ke sini? Nah ini dalam rangka untuk mempercepat pengabulan doa. Sudah? Praktek ini apa Pak? Syirik dalam masalah apa? Uluhiyah. Tapi tidak syirik dalam masalah musyrikin jahiliyah juga kayak gitu Pak. Musyrikin jahiliyah itu kayak gitu. Dia ketika ditanya, yang ngasih rizki siapa? Allah. Terus kenapa kau minta kepada Uzza? Apa jawab mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak melakukan ini kecuali karena satu sebab. Agar semakin mempercepat doa kami. Mendekatkan kami kepada Allah. Mempercepat doa kami. Jadi dia minta kepada Uzza, kepada Lata, kepada Hubal, kepada Manat. Tapi dia punya keyakinan kalau yang mengabulkan doa Allah. Nah itulah yang kami maksud. Mungkin saja orang melakukan syirik dalam uluhiyah, tapi dia tidak musyrik dalam rububiyah. Dan Allah sebutkan ini dalam Al-Quran, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali di saat yang sama mereka berbuat syirik, dalam arti berbuat syirik uluhiyah. Dong tak belum? Alhamdulillah. Baik. Sehingga kalau sudah tahu titik ini ya, perbedaan ini, nanti jadi tahu alasannya, latar belakangnya kenapa kok berdoa di kuburan itu dihukumi kesyirikan. Sementara orangnya tetap punya keyakinan bahwa satu-satunya yang mengabulkan doa adalah Allah Ta'ala. Selanjutnya syirik dalam asma wa sifat. Ada nama dan sifat yang hanya khusus dimiliki oleh Allah. Ketika itu diberikan kepada selain Allah, maka statusnya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Seperti mengetahui hal yang gaib. Orang yang punya keyakinan bahwa si A bisa mengetahui hal yang gaib, maka tindakan ini perbuatan kesyirikan. Syirik apa? Syirik dalam masalah asma wa sifat. Nah, para ulama memberikan rincian. Meyakini ada orang yang mengetahui hal yang gaib. Ada dua ya. Pertama, meyakini ada orang yang mengetahui hal yang gaib secara mutlak tanpa sebab. Secara mutlak tanpa sebab. Maka ini masuk dalam kategori syirik akbar. Ya. Sehingga misalnya diyakini fulan itu, pokoknya
weruh sadurunge winara, kabeh ngerti apa-apa weruh ya. Ngerti sakjerone Lauhul Mahfuz. Bahkan di balik Lauhul Mahfuz dia ngerti. Ini keluar dari Islam. Karena berarti menganggap fulan sama sebagaimana Allah Ta'ala. Yang kedua, meyakini ada orang yang mengetahui hal yang gaib, tapi dengan sebab. Ini tidak sampai pada tingkatan syirik akbar, namun hukumnya terlarang. Dan apakah bisa sampai masuk pada syirik kecil? Wallahu a'lam, bisa jadi masuk dalam kategori syirik kecil. Ada dua gadis ya di masa Nabi SAW, dia menyenandungkan syair Bu'ath. Dan Nabi SAW ada di dekatnya. Jadi wanita ini masih anak-anak, mungkin usia 9 tahunan atau 10 tahunan, dia belum balik. Sambil menyanyikan lagu Bu'ath. Lalu dia mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kami ada seorang nabi yang tahu besok terjadi apa. Di tengah kami ada seorang nabi yang tahu besok terjadi apa. Mendengar itu Nabi Muhammad SAW langsung melarangnya. La taquli hadza wa quli ma qabla. Jangan kau ucapkan ini. Yang dilantunkan yang tadi saja, syair yang sebelumnya, jangan yang ini. Sehingga diingkari oleh Rasulullah SAW. Namun di situ tidak ada perintah wanita ini untuk bersyahadat ulang. Berarti bukan masuk pada kategori syirik akbar. Ya. Si A datang ke dukun. Lalu dia telah didiagnosis. Ya. Apa masalahmu? HP ku hilang. Masalahnya HPI. Lalu dukun itu memberitahu, oh HP-mu itu dicolong, diambil oleh si B. Kemudian si A yakin dengan apa yang diucapkan oleh itu dukun. Kafir atau tidak? Kafir atau tidak? Kafir atau tidak? Belum. Atau tidak? Tidak. Kafir ya. Baik. Ada beda pendapat di sini ya. Kalau dia meyakini bahwa dukun ini bisa memberikan jawaban atas bisikan setan. Dia itu punya perewangan, Mas. Dan perewangannya itu banyak. Sehingga tersebar di mana-mana. Makanya saat HP saya itu dimaling, saya yakin dukun ini dibantu oleh perewangan memberitahu siapa yang nyolong HP saya. Seperti ini tidak sampai pada tingkatan meyakini dukun itu mengetahui hal yang gaib sebagaimana Allah. Karena diyakini ada apa? Sebab. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalaupun dukun itu berbicara tentang masa depan, dia berbicara tentang sesuatu yang gak mungkin orang itu tahu. Tapi atas keyakinan, itu adalah bocoran berita jin yang maling berita dari langit. Yang mencuri berita dari langit. Kemudian turun dan dia selamat, tidak terkejar oleh bintang yang dilemparkan oleh malaikat. Lalu setelah itu disampaikan kepada dukun. Dan dukun itu menambahkan dengan 100 kedustaan. Kalaupun seperti itu, tidak sampai pada tingkatan keluar dari Islam, dalam arti karena dia meyakini ini tahu hal yang gaib, disebabkan karena ada proses tadi. Paham ya? Kita tidak berbicara, oh berarti ke dukun boleh. Jelas salah. Jadi ke dukun ada banyak tingkatan hukumnya. Ada yang sampai pada tingkatan keluar dari Islam. Ada tingkatan sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam.
Ada tingkatan dia berdosa, dan ada tingkatan diperbolehkan sebagaimana kedukun dengan tujuan untuk berdakwah, yang itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dapatkan ini dari keterangan Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah, kalau ada orang yang tanya ke dukun, tapi dia meyakini bahwa dukun ini tahu dan memberikan jawaban karena bisikan dari setan, bisikan dari jin, bukan karena meyakini dukun ini tahu hal yang gaib, sehingga dia tidak menyamakan dia dengan Allah, maka tidak sampai pada derajat syirik akbar. Wallahu a'lam. Yang keempat, syirik besar. Yang kelima, syirik kecil. Contohnya riya yang sedikit. Karena riya yang banyak keluar dari Islam. Seperti riyanya siapa? Riya yang banyak seperti riyanya siapa? Seperti riyanya munafik. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Allah ceritakan juga di surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alladzina hum yura'un itu adalah riya akbar. Riya besar. Yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dan itu riyanya munafik. Baik. Apa beda 1, 2, 3 dengan 4, 5? Apa bedanya? 1, 2, 3 dengan 4 dan 5. 1, 2, 3 PS 4, 5. Bedanya apa? 1, 2, 3 menceritakan latar belakang. 4 dan 5 menceritakan hukumnya. Sehingga di 1, 2, 3 ada yang akbar, ada yang asghar. Tergantung dari tingkatannya. Mafhum insyaallah? Dan masih ada beberapa bentuk syirik yang lain, 9 ya, yang belum kita baca, insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa ANB Channel. Yang pertama, bagaimana pandangan syariat jika kita menilai seseorang dari anatomi wajahnya. Misalnya model bibirnya menggambarkan orangnya begini dan begitu. Bolehkah kita menilai seseorang dari anatomi wajahnya? Misalnya model bibirnya, nek kandel ini berarti cerewet karo bojone. Misalnya ya. Wallahu alam, kalau itu ada kaitannya sehingga bisa dipelajari secara medis. Ada hubungan ilmiah, kaitan ilmiah sehingga bisa dipelajari secara medis. Karena kan anatomi ini ilmu apa? Ilmu, ada 2 ilmu yang melibatkan anatomi. Kedokteran sama psikologi ya. Itu kok mukanya merah? Oh, itu kebelet mesti. Orang kan tahu ya. Dasarkan apa? Ilmu medis. Itu kok mukanya kayak gitu? Oh, dia itu sedang ketakutan. Itu psikologi. Ya kurang lebih sederhananya kayak gitu. Kalau itu bisa dipelajari berdasarkan pendekatan ilmiah secara medis atau psikologis, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau itu tidak bisa dipelajari, muka kayak gini itu biasanya jodohnya angel nih kayak gini. Makanya suwe orang entuk-entuk, nah itu tidak ada hubungannya. Kecuali kalau mungkin karena masalah cacat fisik, lalu sulit untuk bisa menemukan yang sepadan, yang sekufu, hal yang mubah, hal yang wajar. Tapi kalau itu dikaitkan dengan takdir, tidak ada hubungannya. Seperti ilmu lihat telapak tangan itu apa namanya? Palmistry. Dia lihat telapak tangan. Kemudian bisa diketahui ini kesehatannya seperti apa, ginjalnya kayak gimana. Ada kan ilmu itu? Seperti iridiologi yang lihat iris.
Kalau itu ada hubungannya secara ilmiah, tidak masalah. Tapi kalau dikaitkan dengan takdir, kok belok kabeh iki garis tanganmu. Lawekmu piye? Padha. Kemudian dikaitkan dengan takdir, tidak boleh. Sama sebagaimana ilmu nujum. Nujum itu ilmu bintang. Ilmu bintang kalau dijadikan sebagai acuan takdir, kesyirikan. Tapi kalau ilmu bintang dijadikan sebagai penanda cuaca, boleh. Karena berdasarkan kebiasaan. Kalau bintang ini sudah terbit, biasanya dekat dengan musim A, musim B. Tapi kalau dikaitkan dengan takdir, wah, pas musim pemilu ada bintang, lintang ngaleh ya. Terus komentar orang apa, Pak? Iki mesti dadi sing menang iki, sing menang iki. Nah, ini yang dimaksud dengan kesyirikan. Wallahu a'lam. Berikutnya pertanyaan dari jamaah di Masjid Al-Hidayah. Yang pertama, bapak mertua saya dulu suka kungkum, punya jimat, kemudian ziarah ke kuburan orang-orang soleh. Namun bersikeras semua yang dilakukan dahulu bukan syirik. Karena memintanya tetap kepada Allah. Bagaimana cara yang jitu untuk menjawab pemahaman beliau yang sekarang usianya 70 tahun dan belum kersa untuk naik haji? Baik. Kadang ada orang yang memang karakternya itu menjauh dari agama. Padahal dia dekat dengan sumber agama. Dan salah satu di antara cirinya, dia itu royal untuk mengeluarkan uang, tapi selain agama. Sehingga duitnya banyak, tapi nggak bisa mengantarkannya ke tanah suci, haji atau umroh, nggak mau dia. Untuk misalnya masjid, dia mau mengeluarkan, tapi latar belakangnya, ya isin karo tonggo nek ora nyumbang. Tapi giliran kerja bakti, perbaikan selokan atau apa, wah paling gede keluarnya. Dan saya menemukan orang kayak gitu. Agustusan itu dia sendiri yang nutupi. Acara Agustusan satu kampung keluar duit pribadi. Semua hadiah, semua snack, fasilitas kerja bakti, duit satu orang. Tapi orang ini kurban tidak pernah. Kurban tidak pernah. Belum pernah saya ketahui dia berkurban. Jangankan haji dan umroh, kurban aja tidak mau. Ini jadi orang yang fastahabbul ama 'alal huda, lebih memilih buta daripada petunjuk. Allah sebut dalam Al-Qur'an, fastahabbul ama 'alal huda. Memang sengaja luweh milih yang enggak ada manfaatnya daripada yang isinya petunjuk. Ada di surat apa itu? Ada di surat Al-An'am. Oh, bukan ya. Jadi dia lebih memilih untuk menjauh dari petunjuk daripada memilih petunjuk. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai ada keluarga kita yang mengalami situasi seperti itu. Nah, termasuk juga aktivitas sehari-harinya. Dia suka kungkum, bermain dengan jimat, dan dia beralasan tidak syirik. Bagaimana cara yang paling jitu? Wallahu a'lam, mungkin yang bisa mengubahnya hanyalah komunitas. Arahkan dia ke komunitas orang-orang soleh. Semoga dengan komunitas nanti bisa mengubah. Cuman masalahnya usianya sudah 70, konconnya sudah mati. Ada pesantren lansia, nanti mungkin bisa diikutkan ya. Diajak untuk daftar, ketemu ya, mungkin ketemu teman-temannya yang seusia, jadi ingin mendekat kepada agama. Dan yang kedua, coba dibacakan hadis. Ini jimat kata Nabi SAW syirik. Nek jenengan kok tetap mengatakan tidak syirik, berarti beda. Ada beda pendapat antara bapak dengan Nabi SAW. Tinggal pilih mana. Terjadi beda pendapat antara
bapak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, bagaimana caranya agar saya bisa diampuni dosa-dosa saya pada masa lalu di mana saya mengikuti kegiatan kesyirikan sebelum tahu hukumnya. Semua perbuatan dosa bisa diampuni oleh Allah selama orangnya mau bertobat. Termasuk dosa kesyirikan, bahkan dosa membunuh orang soleh sekalipun bisa diampuni oleh Allah selama orangnya bertobat. Contohnya apa? Al-Wasi yang membunuh siapa? Hamzah, paman Nabi SAW. Bahkan ketika ada orang yang punya upaya untuk membunuh Nabi, kemudian dia gagal, lalu setelah itu dia taubat dan masuk Islam, dan taubatnya diterima oleh Allah jadi baik, sangat mungkin itu terjadi. Sebagaimana ada sebagian yang dialami oleh sebagian sahabat. Awalnya membenci Rasulullah SAW, ingin membunuh beliau. Kemudian Allah kasih hidayah, lalu dia bertaubat dan masuk Islam, menjadi pembela Islam. Itu semuanya menunjukkan bahwa semua orang yang bertaubat diterima oleh Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa selama orangnya mau bertobat. Nah terus, apakah ada syarat tertentu untuk tobat? Ada pelanggaran yang tobatnya punya syarat tertentu, dan ada pelanggaran yang tobatnya tidak ada syarat tertentu. Kalau untuk perbuatan syirik tadi, pertama kita perlu tahu syirik besar ataukah syirik asghar. Kalau syirik asghar, Anda memohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, dan selanjutnya kembali kepada tauhid. Kalau masih ada bekasnya, jimat, saya masih menyimpan jimat itu gimana Pak? Diapain? Dijual atau dilelang? Dirusak. Agar tidak menjadi sumber kesyirikan bagi orang lain. Sehingga saya masih menyimpan jimat, dirusak jimat itu. Ada orang yang pernah datang ke kantor Yufid, cuman ngasih Quran Istanbul. Tak jempol gini. Saya yang menerima Quran itu, dan ada bungkusnya bagus ya, ada kotaknya. Quran Istanbul Pak, tak jempol. Itu dibaca tidak bisa Pak. Sak jempol, satu Quran itu sak jempol. Dibaca tidak bisa. Dan beliau ingin agar itu diamankan, karena kalau di rumah khawatir nanti dijadikan sebagai media kesyirikan. Yang kedua, jika syiriknya adalah syirik akbar, maka Anda mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat, dan di samping itu juga bertobat kepada Allah, selanjutnya kembali kepada tauhid. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, seseorang yang mempercayai kalau ada hajatan atau mau nikah tentang adanya hari atau bulan tertentu yang bisa membuat celaka kalau melanggar, apakah yang demikian termasuk syirik? Dan apakah menghapus semua amalan? Dan juga apakah memasukkan ke neraka kekal di dalamnya? Keyakinan sial dengan sesuatu tertentu yang itu tidak ada hubungannya adalah perbuatan syirik asghar. Karena ini masuk dalam kategori apa? Tiarah. Selama tidak meyakini bahwa hal itu yang bisa mengubah takdir. Misalnya sial ulan suro ya. Kalau hajatan ini tiarah. Tapi kalau dia meyakini ulan suro ini yang bisa menimbulkan kesialan. Ulan suro ini sumber kesialan atau yang menciptakan kesialan. Nah, ini berarti meyakini ada pencipta selain Allah. Dan yang kami pahami di tengah masyarakat kita hanya menjadikan itu sebagai sebab, tidak sampai pada tingkatan meyakini sebagai pencipta. Karena itu tidak sampai pada tingkatan syirik akbar, tapi syirik asghar yang lebih besar daripada dosa besar, sehingga harus ditaubati. Tentang firman Allah, fastahabbul ama 'alal huda, ada di surat Fussilat ayat 17, bukan surat Al-An'am. Cukup?
Mana hukum menjual patung untuk hiasan rumah? Siapa yang mau beli? Salah satu di antara syarat transaksi yang mubah adalah objeknya harus punya manfaat mubah. Objeknya harus punya manfaat mubah. Salah satu di antara syarat halal jual beli yang mubah adalah objeknya harus punya manfaat yang mubah. Sebutkan manfaat mubah patung. Apa manfaat mubah patung? Ganjel pintu. Mentong maling. Balang tikus. Tidak ada manfaat mubah patung. Karena patung itu diperintahkan untuk dirusak. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Abul Hayyaj. Ala ab'atsuka ala ma ba'athani Allahu bihi. Maukah saya perintahkan kepadamu untuk melakukan tugas seperti tugas yang pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Apa tugasnya? Alla tada' timthalan illa tamastahu. Setiap kali kau ketemu dengan patung, hancurkan patung itu. Sehingga objek ini dalam syariat kita itu seharusnya diapain? Dirusak. Nah, kalau ada objek yang tujuannya untuk dirusak, berarti dia bukan objek yang mubah. Kalau dia masih punya manfaat mubah, ini masuk idha'atul mal. Menyia-nyiakan harta. Dan idha'atul mal dilarang dalam syariat kita. Nabi SAW mengatakan, Innallaha karihalakum thalatan, wa habbalakum thalatan. Allah mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. 3 hal yang dibenci oleh Allah salah satunya adalah idha'atul mal. Menyia-nyiakan harta. Dan semua yang masih punya manfaat, lalu sengaja dirusak, disia-siakan, itu hukumnya salah. Perbuatan yang dibenci oleh Allah. Sehingga kalau patung diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dirusak, berarti apa? Tidak punya manfaat yang mubah. Karena itu ketika tidak punya manfaat yang mubah, tidak boleh dijadikan sebagai objek transaksi. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.